Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imah Wardani dengan NIM akhir 004 dari Prodi Keuangan Daerah R02. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Aninda Puji Adila, MAK. Masuk kepada latar belakangnya, yaitu pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Meski penting, pemahaman masyarakat tentang cara pemungutan, sistem yang digunakan, tarif pajak, serta fungsi pajak masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai aspek-aspek dalam perpajakan. Rumusan masalah pada materi kali ini ada 3, yaitu yang pertama ada cara dan sistem pemungutan pajak, yang kedua tarif pajak, dan yang ketiga yaitu fungsi pajak. Masuk kepada pembahasannya, yang pertama cara pemungutan pajak. Jadi menurut Budi Setio Raharjo dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak, tata cara pemungutan pajak yang dapat digunakan oleh suatu negara ada beberapa macam. Yang pertama ada stelsel real atau nyata, yang kedua stelsel anggapan atau fiktif stelsel, dan yang ketiga yaitu stelsel campuran. Yang pertama, stelsel nyata atau real. Dalam stelsel nyata ini, pajak dihitung berdasarkan penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam 1 tahun pajak. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan daripada stelsel real ini. Kelebihannya yaitu lebih adil karena sesuai dengan penghasilan real wajib pajak, dan kekurangannya yaitu pajak baru bisa dipungut setelah akhir tahun sehingga penerimaan negara terlambat. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Menurut stelsel ini, pajak ditentukan berdasarkan perkiraan atau anggapan penghasilan dalam 1 tahun pajak, biasanya menggunakan data tahun sebelumnya. Kelebihannya yaitu pajak bisa dipungut di awal tahun, dan kekurangannya bisa tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya. Ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Jadi stelsel campuran ini adalah gabungan daripada stelsel nyata dan stelsel anggapan. Awalnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan stelsel anggapan, lalu di akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan real. Inilah yang banyak dipakai sekarang termasuk di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak dapat berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus digunakan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat suatu negara. Pada dasarnya, sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan itu ada 3, yaitu yang pertama ada Official Assessment System, yang kedua Self Assessment System, yang ketiga yaitu Withholding Tax System. Yang pertama, Official Assessment System. Jadi dalam sistem pajak yang ini, besarnya pajak ditentukan sepenuhnya oleh Fiskas atau petugas pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan dari Fiskas. Contoh dari Official Assessment System ini yaitu pajak bumi dan bangunan, di mana ketetapan pajaknya ditentukan lewat SPPT. Yang kedua, Self-Assessment System. Pada sistem ini, wajib pajak diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah hanya mengawasi lewat pemeriksaan atau pengawasan. Contoh daripada sistem pemungutan pajak ini yaitu pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang ketiga, Withholding System. Jadi besarnya pajak ditentukan dan dipotong langsung oleh pihak ketiga, bukan dari wajib pajak sendiri dan bukan dari Fiskas. Biasanya pihak yang membayar penghasilan. Contohnya itu PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan dari gaji karyawan.
Pembahasan yang ketiga yaitu tarif pajak. Tarif pajak yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak ada beberapa jenis tarif, yaitu tarif sebanding, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Yang pertama, tarif sebanding atau proporsional rate. Nah, pada tarif ini itu jika penghasilan kecil maka jumlah pajaknya juga kecil. Terus tarif tetap atau fixed rate, di mana jumlah pajak itu tetap. Yang ketiga, tarif progresif atau progressive rate. Pendapatan semakin besar, maka pajaknya juga akan semakin besar. Selanjutnya, tarif degresif atau degressive rate. Jadi pendapatan besar, maka pajaknya semakin kecil. Tarif degresif ini kebalikannya. Kalau pendapatan besar, maka pajaknya semakin kecil. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi pajak. Pajak menurut Charles E. McClure adalah kewajiban retribusi atau kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak atau orang pribadi atau badan, kepada negara atau instansi publik untuk membiayai segala macam pengeluaran publik. Menurut Muhammad Taufik dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak, pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat secara umum mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi anggaran. Jadi pajak itu sebagai sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Contohnya itu pajak digunakan untuk membangun jalan tol, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan membayar gaji pegawai negeri. Selanjutnya, fungsi regulasi. Jadi pajak sebagai alat pengatur atau regulasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Pemerintah bisa mengendalikan konsumsi, investasi, maupun distribusi barang. Contohnya, pajak tinggi untuk minuman beralkohol dan rokok supaya konsumsi berkurang. Pajak impor tinggi untuk melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak dipakai untuk mewujudkan keadilan sosial dengan meredistribusikan pendapatan dari yang mampu ke yang kurang mampu. Contohnya, pajak orang kaya dipakai untuk subsidi kesehatan, bantuan sosial, pendidikan gratis, dan program keluarga harapan atau PKH. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Contohnya, saat inflasi, pemerintah menaikkan pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat. Dan saat resesi, pemerintah menurunkan pajak atau memberikan insentif agar konsumsi dan investasi meningkat. Baiklah, sebelum diakhiri, saya akan membacakan kesimpulan daripada materi yang tadi. Jadi, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 jenis, yaitu official assessment, self-assessment, dan withholding system. Tarif pajak dapat berbentuk progresif, proporsional, degresif, maupun tetap, tergantung pada jenis dan objek pajaknya. Pajak memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai sumber anggaran negara, alat pengatur ekonomi, penjaga stabilitas, serta alat untuk pemerataan pendapatan. Dengan memahami sistem dan fungsi pajak, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan nasional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.